Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah, pemilik segala pujian dan pemilik segala kesempurnaan. Semoga salawat dan rahmatnya yang tidak terbatas selalu menyelimuti Rasulnya yang termulia, penutup para nabi dan teladan umat manusia. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, keluarganya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Berdiri saya di sini akan membacakan suatu hadis dari Rasulullah SAW yang berjudul Istighfar, pembuka jalur rezeki. Rasulullah SAW bersabda, "Man aktsarul istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraha, wa min kulli dhaiqin makhraja, wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah merubah setiap kesedihannya menjadi kegembiraan. Allah Azza wa Jalla memberikan solusi dari setiap kesempitannya atau kesulitannya, dan Allah menganugerahkan rezeki dari jalur yang tiada disangka-sangka. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Isi kandungan hadis. Hadis di atas menjelaskan bahwa ampunan kesulitan kita, ampunan kesedihan yang kita rasakan, apapun kegundahan yang merasuki kita, maka solusinya adalah memperbanyak istighfar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Begitu hebat manfaat istighfar, serta begitu besar dan luas pengaruhnya dalam kehidupan manusia. Maka tampak bagi kita bahwa tidak seorang pun yang tidak membutuhkan istighfar. Bahkan Rasulullah SAW yang mulia setiap harinya beristighfar 70 kali. Rasulullah SAW bersabda, "Demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar dan bertaubat kepada Allah lebih dari 70 kali dalam sehari." Hadis riwayat Bukhari nomor 6307. Imam Al-Qushairi mengatakan di dalam tafsirnya, sesungguhnya istighfar adalah mengetuk pintu-pintu nikmat atau rezeki. Barang siapa yang di dalam dirinya terdapat rasa butuh kepada Allah, maka dirinya tidak akan bisa sampai kepadanya kecuali dengan mengajukan istighfar sebagai pembukanya. Ibnu Katsir di dalam tafsirnya mengatakan, Nabi Hud alaihi salam memerintahkan kaumnya untuk beristighfar atau memohon ampunan kepada Allah agar dosa mereka dihapus Allah dan permintaan ampun mereka diterima di sisinya. Barang siapa memiliki sifat pemohon ampun atau al-mustaghfir, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan rezeki untuknya, melancarkan urusannya dan menjaganya. Imam Al-Qurtubi mengatakan, balasan-balasan itu adalah buah dari istighfar dan tobat. Allah akan memberikan kelapangan, rezeki dan kenikmatan kehidupan kepada orang-orang yang beristighfar kepadanya. Maka marilah kita perbanyak istighfar serta tunggulah buahnya. Jika buahnya belum juga terlihat, perbanyaklah terus istighfar dan jangan pernah berputus asa. Semoga Allah SWT senantiasa melancarkan rezeki kita dan menjadikannya penuh barakah serta bermanfaat dunia akhirat. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hadis. Allah SWT berfirman yang artinya, maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan atau istighfarlah kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu.
dan mengadakan kebun-kebun untukmu dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Quran Surat Nuh ayat 10-12. Dan Allah SWT berfirman yang artinya, dan hendaklah kamu memohon ampunan atau istighfar kepada Tuhanmu dan bertobat kepadanya. Niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar atau kiamat. Hadis Quran Surat Hud ayat 3. Mungkin hanya yang bisa saya sampaikan. Sebelum kita tutup pembacaan hadis pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal 'azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, pemberi wakaf, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes, bapak ibu jamaah salat subuh Masjid Jaratul Abror dan umat muslimin dan muslimat. Diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja maupun tidak disengaja. Diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintahmu dan meninggalkan semua laranganmu. Diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Diberi keturunan yang qurrata ayun, keturunan yang soleh dan solihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.